Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Madam Supro di channel YouTube saya Madam Supro. Kali ini saya ingin berbagi mengenai 5 mitos tentang forex yang sangat menyesatkan. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ya, karena ada banyak baik calon trader maupun yang sudah trading, yaitu para trader gitu, yang mereka salah sangka terhadap forex. Mereka masih sangat mempercayai mitos-mitos ini. Terus apa saja sih mitosnya? Yang pertama adalah mereka mempercayai bahwa ilmu yang bagus pasti susah untuk belajarnya. Ini pengalaman saya. Jadi saya memiliki satu strategi teknik yang namanya mancing, singkatan dari manual balancing. Jadi trading ini adalah trading yang dilakukan manual, tradernya sendiri yang melakukan. Jadi bukan dengan robot, kemudian bukan juga dengan sinyal trading, karena trading mancing ini menggunakan indikator. Nah, di sini banyak sekali orang yang kepingin trading dengan menggunakan teknik mancing ini. Mereka menghubungi saya, menanyakan hal-hal yang ingin mereka ketahui. Tapi rata-rata dari mereka itu menyatakan bahwa mereka ini ada kekhawatiran karena merasa kalau teknik trading yang bagus itu pasti sangat merepotkan sekali belajarnya dan belum tentu dia bisa berhasil. Karena mereka menyampaikan kalau pengalaman-pengalaman yang dulu mereka pernah belajar di grup-grup trading forex, mereka diajarin gitu yang katanya teknik trading ini bagus, profitable, seperti itu. Tapi mereka nggak bisa melakukan trading itu walaupun sudah kursus, dan bahkan biayanya itu juga nggak murah-murah banget ya, jadi cukup mahal. Mereka merasa sangat percuma sekali gitu ya, sudah belajar repot-repot, mengeluarkan biaya juga nggak kecil, tapi hasilnya itu nihil. Mereka tetap nggak bisa, mereka tetap nggak ngerti. Makanya ketika mereka melihat banyaknya testimoni dari trading mancing yang selalu kelihatannya para membernya ini kok profit terus, dan mereka sangat tertarik sekali. Mereka langsung bertanya kepada saya, "Bu, ini kelihatannya profit beneran kah?" Saya katakan, iya bener, karena kami Super Mega Profit nggak pernah memberikan testimoni dengan kamuflase. Jadi kami menunjukkan apa adanya. Kalau para pengguna ini, mereka tuh bisa gitu melakukan trading dengan teknik mancing ini dari berbagai macam latar belakang. Jadi kesulitan inilah yang mereka khawatirkan, yaitu misalkan saja harus menggunakan indikator yang banyak ya. Karena banyak sekali gitu ya teknik-teknik trading yang harus menumpuk indikatornya. Jadi kalau dilihat chartnya itu aja udah sangat ruwet sebanget ya, warna-warni, ribet banget gitu ya. Mereka takut. Kemudian mereka juga takutnya itu adalah kalau belajarnya itu waktunya lama, jadi nggak ngerti sampai lama, mereka nggak bisa trading gitu ya, karena harus terus belajar. Bahkan ada member dari Super Mega Profit juga, mereka belajar di tempat lain, jadi sebelum bergabung gitu mereka tuh belajarnya tuh nggak berani gitu untuk trading dengan menggunakan real account. Jadi yang digunakan tuh terus demo, terus profitnya kapan gitu pertanyaannya ya. Kemudian yang mereka takutkan juga adalah kalau tradingnya harus terus-menerus di depan laptop, jadi nggak ada waktu untuk yang lain-lainnya. Padahal mereka adalah orang-orang yang sibuk gitu. Gimana kalau saya harus belajar walaupun tekniknya bagus, tapi kalau saya harus terus-menerus di depan laptop, saya nggak bisa, karena saya nggak ingin full time di trading forex. Saya punya pekerjaan yang lain gitu ya. Terus mereka juga memiliki satu mitos di mana kalau ilmunya itu bagus, susah belajarnya. Tapi mereka pikir, ya nggak apa-apa lah susah belajarnya, saya belajar dulu. Meskipun susah saya bela-belain, karena pasti kalau ilmunya bagus, profitnya besar, profitnya juga cepat. Nah, ini juga merupakan mitos ya Bapak Ibu. Karena di dalam hukum ekonomi otomatis high risk, high return. Mau resikonya kecil, low risk, otomatis hasilnya juga kecil gitu ya. Ini merupakan satu hukum alamnya di trading forex.
Jadi Bapak Ibu jangan mempercayai hal-hal yang saya sampaikan tadi karena itu merupakan mitos. Oke, sekarang mitos yang kedua adalah harus orang yang berpendidikan tinggi. Jadi banyak sekali orang yang pengen terjun di trading forex, tapi mereka itu jadi minder ya. Jadi takut, nggak berani terjun, nggak berani belajar ya. Mereka juga ragu-ragu apakah mereka bisa karena background ya atau latar belakangnya. Mungkin pendidikannya tidak tinggi. Pendidikan tidak tinggi itu ya memang relatif ya. Tapi ada yang mungkin pendidikannya hanya sampai di SD, SMP, atau SMA, nggak kuliah. Atau mereka sebagian merasa bahwa dirinya ini nggak punya latar belakang dalam hal teknologi atau sering disebut gaptek. Mereka juga takut. Padahal nggak seperti itu. Ini hanyalah mitos. Karena saya telah membuktikan gitu ya. Banyak sekali orang yang bergabung di Super Mega Profit itu latar belakangnya, pendidikannya itu sangat rendah. Ya, mulai dari SMP hanya bisa baca tulis. Wah, tapi paling enggak mereka punya semangat gitu ya. Mereka enggak takut, mereka berani untuk mencoba, mereka enggak minder gitu ya, dan akhirnya berhasil. Contohnya di Super Mega Profit yang usianya udah lanjut ya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang usianya sudah lanjut, ngerasa gaptek, ngerasa pendidikannya ini enggak cukup, ngerasa enggak bisa, ngerasa nanti pasti gagal. Seperti itu, harus punya semangat karena itu hanyalah mitos. Di member Super Mega Profit yang usianya 72 tahun aja bisa melakukan trading dengan baik ya. Juga ada contoh dari Suprutmi yang sekolahnya pendidikannya hanya sampai di SMP saja, tidak punya latar belakang teknologi sama sekali karena yang bisa dia lakukan ya cuman WA-an aja gitu ya. Untuk lain-lainnya enggak gitu, komputer juga enggak punya, jadi enggak ngerti apa-apa gitu. Untuk Instagram aja dia sesekali aja, paling-paling cuman di Facebook gitu ya. Tapi setelah saya menyemangati, saya katakan itu mitos, kamu pasti bisa, dan akhirnya dia memberanikan diri, membuang rasa mindernya, membuang rasa takutnya, membuang rasa ragu-ragunya, akhirnya terjun dan dalam waktu ya nggak sampai 2 bulan itu sudah bisa melakukan trading dengan baik dan saat ini sudah profit konsisten. Kemudian mitos yang ketiga adalah modal kecil profitnya besar. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa dalam hal trading itu menganut hukum ekonomi, di mana kalau kita mau profit besar berarti modalnya juga harus besar, resikonya juga besar karena modalnya besar kan, berarti kan yang dibuat bisnis ini besar berarti resiko kita juga besar. Kalau modalnya kecil, resikonya ini kecil karena modalnya kecil, otomatis hasilnya juga kecil. Nah, jangan dibalik-balik. Kalau dibalik-balik ini mitos, modal kecil profitnya besar. Nah, kalau orang udah mempercayai mitos ini, akhirnya mereka itu pengen kaya hanya dengan modal kecil itu aja. Jadi punya anggapan kayaknya itu ada satu harapan baru di mana ini ada bisnis yang luar biasa yang kalau dimodalin kecil saja kita bisa kaya. Nah, itu mindset yang sangat keliru sekali dan ini sangat menyesatkan. Kenapa? Karena dengan pemikiran seperti ini orang itu akan berbondong-bondong walaupun mereka itu nggak siap dalam modalnya ya, nggak siap, modal seadanya aja ya, modal cuman kadang $10, kadang $100, terus berpikir dengan modal itu dia bisa kaya raya. Nah, hal ini mungkin juga nggak 100% salah dari orang yang mempercayai mitos-mitos ini. Kenapa? Karena banyak banget orang yang menjual teknik-teknik trading yang dulu-dulunya yaitu robot-robot trading juga ya. Sekarang udah nggak terlalu banyak ya robot trading karena kemarin ada robot-robot trading yang bodong. Jadi akhirnya udah tersisihkan gitu ya, hanya sebagian aja orang yang masih
mau menjual robot. Nah, di sini mereka banyaknya promosi. Walaupun bukan robot saja ya, ada juga yang orang yang terima forekopi dan lain-lain, mungkin signal dan lain-lain. Mereka promosinya itu selalu seolah-olah itu modal kecil itu ya profitnya bisa gede banget. Mereka memberikan satu semangat kepada masyarakat umum gitu ya, untuk mereka bisa terjun ke trading dan bisa menjadi kaya raya, sukses, dan merupakan satu solusi finansial yang luar biasa. Nah, akhirnya orang mempercayai, dan itu nyatanya mitos ya Bapak Ibu ya. Banyak sekali orang berbondong-bondong akhirnya masuk di trading mereka tanpa berpikir modal sama sekali. Ya seadanya aja. Seperti itu. Bahkan ada orang yang mau belajar ilmu trading, memberanikan diri, tapi dia nggak punya modal sama sekali gitu ya. Jadi itu hanyalah mitos, karena kalau kita mau menjadi sukses di trading forex, kita harus mengatur modal kita. Walaupun bisa ya, orang awalnya dia hanya memulai dengan modal kecil. Seperti saya justru dalam kondisi minus, nggak punya uang, hutangnya banyak, saya memulai. Tapi untuk saya bisa sukses, saya butuh modal yang banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam perjalanan saya itu berusaha untuk saya bisa memiliki modal banyak ya. Selain dari pertama-tama saya harus mengeluarkan uang dulu untuk saya belajar ilmunya dulu. Ada orang yang nggak mau gitu, ngeluarin uang untuk belajar ilmunya tuh bertahan tidak mau. Nah itu nggak bisa, karena dalam trading kita ya harus bermodal seperti itu. Ini seperti timbangan gitu ya Bapak Ibu ya, dimana orang nggak bisa juga mengatakan kalau saya nggak punya modal terus nggak bakalan sukses, nggak bakalan bisa trading forex. Bukan seperti itu maksud saya. Jadi timbangan harus seimbang gitu ya. Misalkan kita memulai trading ini tanpa modal, ya modalnya kecil, nggak apa-apa. Tapi modal kecil itu nggak akan bisa bikin kita jadi sukses. Jadi bertahap ya, dalam perjalanan Anda memulai belajar itu Anda harus memiliki satu kejeniusan ya, satu ide-ide yang cemerlang untuk gimana caranya Bapak Ibu sekalian ini bisa menghasilkan income tambahan untuk nambahin modal itu. Nah itulah yang saya lakukan ya Bapak Ibu. Oke, untuk yang keempat ya, apa sih mitosnya? Mitosnya adalah jika ilmu bagus pasti kita sukses. Belum tentu ya Bapak Ibu ya, karena untuk kita bisa menjadi sukses itu harus didukung dengan faktor psikologi. Oke, banyak Bapak Ibu orang yang punya ilmu bagus tapi mereka nggak sukses. Hidupnya gitu-gitu aja, masih jatuh bangun, bahkan masih bisa MC, loss, rugi, atau stuck di situ-situ saja. Jadi ilmu bagus tidak menjamin Bapak Ibu, tergantung juga siapa trader itu. Kalau saya mau bicara mengenai ilmu yang bagus, itu banyak sekali ilmu yang bagus. Berbagai macam strategi trading, ratusan bahkan ribuan yang ada yang disuguhkan kepada kita ya, termasuk juga teknik trading mancing. Tapi saya juga nggak bisa menjamin semua orang yang trading mancing itu pasti sukses. Kembali lagi kepada tradernya, apakah mengikuti rule-rule-nya ya, karena ilmu itu bukan satu-satunya yang akan menunjang kesuksesan seorang trader. Jadi itu mitos ya. Percuma Bapak Ibu cari ilmu sana, cari ilmu sini. Pakai saja ilmu yang sudah ada. Asal dijalankan dengan benar, dengan rule yang bagus, money management yang bagus, tentunya Bapak Ibu juga akan bisa sukses. Oke? Nah, untuk mitos yang kelima adalah profitable atau profit konsisten. Itu pastinya tidak pernah rugi, tidak pernah loss, nggak pernah salah, atau juga durasi profitnya selalu tepat. Makanya banyak sekali orang yang tanya kepada saya, karena kan saya sering mengatakan bahwa pakai trading mancing ya, strateginya bagus, profitable, profitnya konsisten. Lalu orang menyamakan gitu ya, profitable dengan profit konsisten ini disamakan dengan tidak pernah rugi, tidak pernah loss, tidak pernah salah, durasi profitnya selalu tepat. Nah itu mereka ungkapkan kepada saya, Bu, ini bisa rugi nggak? Ini bisa loss nggak? Ini bisa salah nggak? Kemudian ini pasti ya profit. Kemudian profitnya itu berapa lama? Profitnya itu sebulan pastinya berapa? Nah itu selalu ditanyakan.
Padahal yang dimaksud dengan profitable, profit konsisten itu bukan berarti satu strategi yang tidak pernah mengalami rugi. Bahkan di trading mancing itu kita sistem mengambil profitnya adalah akumulasi. Jadi akumulasi antara mata uang yang kita ambil, kita bisa salah juga. Jadi ada yang benar, ada yang salah. Nah, yang benar otomatis profit, yang salah otomatis rugi atau ada loss-nya. Nah, diakumulasikan antara salah benar ya, profit rugi. Nanti secara global kalau hasilnya sudah untung ya, kalau hasilnya profit, maka kita close posisi-posisi tersebut. Nah, disitulah saya bisa mengatakan profit konsisten. Kenapa? Karena dari akumulasi tersebut itu selalu hasilnya profit, tapi tetap ada merah-merahnya, tetap ada ruginya, tetap ada loss-nya. Dan juga kalau ditanya mengenai durasi profit, ya saya nggak bisa memastikan. Justru mungkin yang perusahaan-perusahaan yang abal-abal itu mereka bisa mastiin sebulan sekian persen. Pastinya satu hari pasti profit, misalnya seperti itu. Tetapi dalam trading yang beneran, meskipun kita klaim itu profitable, profit konsisten, tidak bisa ditentukan ya Bapak Ibu. Kalau ada yang bisa menentukan, itu berarti selain abal-abal, itu juga mitos. Itu mitos saja yang mereka sampaikan, yang mereka tanamkan ke dalam pikiran orang-orang yang kurang paham mengenai trading sehingga dipercayai ya. Kemudian orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang percaya dengan mitos-mitos ini, mereka kalau dikasih tahu yang sebenarnya, justru mereka nggak percaya. Kalau dikasih tahu yang sebenarnya, justru mereka merasa yang sebenarnya ini jelek, yang mitos ini bagus. Terus mereka itu cari ilmu-ilmu, guru-guru, semua hal-hal trading, dicari yang sesuai dengan mitos itu. Makanya mereka nggak pernah sukses, mereka nggak pernah langsung terjun dan trading serius, karena mereka terus berkelana. Ilmunya tuh banyak, tapi mereka nggak pernah terapkan ilmu itu dengan baik, karena mereka merasa kok nggak cocok sama yang mereka percayai. Dibuang, cari lagi, akhirnya mereka jadi frustasi ya. Frustasi atau orang-orang yang seperti itu akan dimanfaatin sama oknum-oknum ya, para penipu, karena para penipu ini tahu keinginan dari orang-orang yang mempercayai mitos itu, maka disuguhkanlah produk-produk yang sesuai dengan mitos itu. Tapi pada kenyataannya nanti satu saat akan rugi, akan nangis karena uangnya akan hilang semua. Oke ya, yang ini mengenai 5 mitos forex yang menyesatkan.